Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, stop dulu nge-review lip produk baru. Tapi ini adalah salah satu complexion yang baru juga nih dari Something, yang namanya adalah Something Human Under Control XD Blur Loose Powdernya. Jadi kenapa aku tertarik mencoba ini? Karena memang untuk yang versi lamanya nih, yang Something Under Control, kalau misalnya kalian selalu baca di description box aku, bedak yang aku pakai itu kalau antara nggak Something ini, sama makeover yang Power Stay Mattifying, karena memang dua ini adalah bedak favorit aku yang kontrol minyaknya tuh bagus gitu di muka. Dan kali ini mereka mengeluarkan yang versi barunya Human Under Control. So udah pastilah aku penasaran pengen cobain kayak gimana. Dan hari ini aku nggak akan menggunakan complexion apapun di muka aku, langsung aku coba bedaknya aja. So buat kalian yang mungkin udah nungguin review produk ini, pastiin yang pertama tuh klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang sebenarnya tuh hampir mirip juga nih sama yang versi pendahulunya. Karena sama-sama kotak kayak gini, cuman yang ini tuh untuk ujung-ujungnya kayak lebih melengkung gitu. Warna dari tutupnya juga beda, tapi kalau dari warna bedaknya itu kayaknya sih menurut aku sama aja ya. So, kalau kalian penasaran nih nanti untuk battle 2 bedak ini mungkin bisa aku buat di next video ya. Kali ini aku akan bahas dulu yang Human Under Control-nya. Di sini kalau aku lihat di bagian belakangnya langsung tertera untuk shade yang aku pilih adalah yang Translucent. Begitu ada klaim produknya nih, kalau dia tuh bisa ngeblurin pori dan ngeset makeup. Jadi semuanya bisa terkontrol. Kalau untuk yang versi lamanya sih nggak usah diragukan ya. Untuk ngeset makeup, aku pilih Translucent karena biar nggak merubah base makeupnya. Begitu ketahanan minyaknya bagus banget sih di aku. Terus di bawahnya ini ada detail ingredients, walaupun cukup kecil, aku akan langsung zoom aja. Kalau kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja. Oh ya, untuk beberapa klaim produk yang lainnya di sini pastinya dia non-comedogenic, udah gitu dermatologically tested. Dan ini tuh kayaknya bisa dipakai untuk sensitive skin gak sih? Ini kecil banget, nanti langsung akan aku tulis aja ya. Begitu pastinya dia juga sudah halal, ada nomor BPOM-nya juga, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Untuk bedaknya dari Something ini aman ya buat kita pakai. Untuk expired date yang tertera di sini sampai di tahun 2026, terus masa berlakunya setelah kalian buka nih bedaknya lumayan lama sih, sekitar 24 bulan. Sebenarnya bedak tabur kayak gini kalau kalian pakai tiap hari kayak aku ya, itu biasanya sih bertahannya cuma beberapa bulan aja. Karena untuk yang lamanya ini aku udah habis kayak sekitar 3-4an gitu, jadi tergantung pemakaian. Yang pasti untuk netonya sendiri tertera 14 gram dengan harganya itu kemarin aku beli waktu promo sih karena baru launch kayak sekitar 105 ribuan gitu. Untuk harga terupdate-nya berapa, kalian bisa langsung cek aja, nanti akan aku tulis. Atau link detailnya juga udah aku taruh di kolom deskripsi bawah, kalian bisa langsung klik aja. Terus kalau kita buka nih untuk bedaknya di bagian dalam, pastinya masih sama juga dengan versi pendahulu, dia dikasih puff seperti ini. Yang warnanya biru, udah gitu kalau aku pegang ini bener-bener halus banget sih. Kecil juga, jadi kalau misalnya kalian mau set di area-area yang sempit gitu, biasanya akan lebih nyaman. Udah gitu di bagian dalamnya sebelum ke bedak itu kayak ada penutupnya kayak gini, sehingga produknya pastinya tetap steril ya. Untuk warnanya secara kelihatannya kayak gini, kalau kalian mau lihat dia kayak lebih ke warna-warna yang terang. Tapi karena ini nggak ada warnanya, nanti waktu nempel di muka sih harusnya nggak akan ngerubah apapun ya. So, untuk bedaknya ini sebenarnya udah aku pakai di wajah aku akan kasih tunjuk aja pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Langsung aja sekarang akan aku pakai untuk bedaknya dari Something Human yang Under Control ini di muka aku dalam kondisi yang tanpa pakai complexion apapun kayak foundation ataupun cushion. Cuman memang area bawah mata aku tuh bener-bener nggak tertolong. Jadi di sini aku harus cover pakai concealer di area itu aja, sama sedikit di jerawat yang kemerahan di bagian dagu. Udah untuk yang lainnya nih noda-noda masih ada semuanya. Karena memang untuk coveragenya sih menurut aku ini nggak yang terlalu nutup banget, mengingat bedak tabur yang aku pakai juga yang translucent. Tapi nanti kita akan lihat untuk oil controlnya seperti apa setelah aku pakai seharian ini. Karena sepertinya bagus ya, mirip dengan yang versi lama. Jadi langsung aja akan aku buka untuk bedaknya. Tadi aku udah kasih tunjuk detailnya seperti apa.
Terus di bagian dalamnya kan masih ada penutupnya kayak gini ya. Di sini langsung ada tulisannya keep flawless, your skin is under control. Jadi pastinya tetap menjaga ke-flawlessan dari wajah. Langsung akan aku buka aja. Nih, kalau dibuka seperti ini untuk warnanya. Sebenarnya sih warnanya lebih cenderung keterang gitu. Tapi karena memang ini tuh translucent, harusnya ya tidak akan merubah apa-apa di muka. Kalau yang lama sih sedikit membuat kelihatan cerah dan fresh aja, tapi nggak yang putih gitu. Karena memang sebenarnya nggak ada warnanya. Sedikit aku zoom biar nanti bisa kelihatan perbandingannya ya. Aku akan aplikasikan di sisi kanan wajah aku dulu nih. 1 kali tap. Wow, partikelnya bener-bener sehalus itu. Terus akan aku tap-tap di sini. Nih, ini yang udah diaplikasiin. Langsung kayak halus di sini. Pori-pori masih kelihatan. Jadi aku akan lanjut dulu. Oh iya, biasanya sih kalau yang lama, kalau aku mau ngambil tuh biasanya aku giniin ya. Biar dia langsung keluar di tempatnya ini. Barulah aku aplikasikan ke wajah. Sebenarnya waktu aku tap-tap kayak gini udah kayak langsung kelihatan ya kalau yang sisi kanan wajahku tuh kelihatan lebih flawless, udah gitu juga lebih matte gitu dibandingkan yang sisi kirinya. Dan walaupun tadi warnanya nampak putih, tapi setelah nempel di kulit itu kayak langsung nyatu aja gitu karena memang ini translucent, gak ada warnanya. So, seperti ini setelah selesai aku mengaplikasikan di sisi kanan, aku akan sedikit zoom di sekitaran pori-pori. Tadi aku udah sempet kasih tunjuk, tapi biar lebih detail ya. Jadi di sebelah kiri aku masih kelihatan pori-pori dan glowy-glowy kulit aku, tapi sebelah kanannya, wow, bener-bener udah smooth, matte, tapi nggak berkesan yang berbedak. Udah gitu pastinya dia bisa ngeblurin tuh pori-pori di sekitaran hidung aku. Pas banget dengan klaim yang tertera di sini karena dia menyebutkan membantu untuk ngeblurin pori-pori dan juga ngeset makeup. Tapi karena memang aku nggak pakai complexion ataupun makeup lain di bagian bawahnya, sekarang aku kasih tunjuk aja nih hasilnya bener-bener kayak langsung smooth aja. Muka aku yang sebelah kanan kayak pakai filter-filter Paris gitu, kelihatan yang lebih flawless. Walaupun kalau kalian perhatikan itu untuk noda-nodanya masih kelihatan karena memang dia nggak ngeklaim yang full coverage atau memberikan coverage gitu ya. Jadi ini adalah hal yang wajar. So lanjut, sekarang aku akan aplikasikan di bagian kiri wajah aku yang masih glowy-glowy ini. Dan sebenarnya untuk puffnya sendiri ini nggak masalah, empuk dan nyaman aja waktu dipakai, khususnya kalau di area bawah mata, lipatan hidung itu kayak lebih enak ya. Tapi kalau misalnya kalian lagi buru-buru bisa juga pakai puff segitiga yang aku punya ini, karena memang dia itu kan permukaannya lebih besar ya. Jadi kayak lebih cepat aja kalau misalnya mau set di seluruh permukaan wajah. Dan setelahnya biasanya aku masih swipe-swipe menggunakan brush kayak gini biar hasilnya lebih natural. Apalagi kalau misalnya buat ngeset foundation seluruh muka tuh aku biasanya setnya pakai puff cuman di tengah aja, di area T-zone aku yang gampang berminyak. Dan di area lain swipe-swipe menggunakan brush biar kayak lebih natural aja, nggak terlalu medok ya di muka. Walaupun kalau misalnya kalian pakai bedak tabur, apalagi yang translucent kayak gini, ini bener-bener ringan dan juga paling natural sih menurut aku. Sekarang aku akan kasih lihat before afternya seperti apa setelah menggunakan something human yang under control. Menurut aku sih ini dia sudah bisa membuat permukaan wajah aku kelihatan lebih flawless dan merata warnanya. Tapi emang untuk noda-noda di wajah aku nggak tertutup, kayak cuman ada lapisan bedak yang ngebuat kelihatan flawless aja. Yang paling kelihatan yang awalnya muka aku tuh glowy-glowy, ini beneran kayak langsung matte, flawless, smooth gitu kelihatannya. Oke, ini aku udah selesai pakai bedaknya. Sampai di tahap ini sudah jam 12.37, jadi kayak setengah 1 siang gitu. Pastinya aku akan pakai seharian ini kayak gimana, apakah bener-bener nanti dia bisa mengontrol tuh kilo-kilo minyak yang ada di T-zone aku. So aku akan selesaikan makeupku dulu dan nanti aku bakal balik lagi. Dan tara, untuk hasil makeupnya kayak gini. Tadi aku pakai beberapa produknya Something ya. Yang pertama untuk blushnya nih yang Something Mademoiselle Powder Blush di shade-nya yang picnic, natural banget untuk warna peach-nya. Terus untuk lipstiknya nih, aku pakai yang Idol Blurry Soft Matte Lip Cream. Ini aku di shade-nya yang Blow untuk base-nya. Sedangkan untuk dalaman ombre-nya pakai yang shade Spotlight. Hasilnya kayak gini. Dan menurut aku walaupun aku nggak pakai foundation ataupun cushion, ini wajah aku kelihatan flawless. Udah gitu juga nggak ada glowy-glowy minyak, kayak bener-bener matte.
tapi nggak berbedak gitu. Maksudnya dalam kondisi kayak gini, muka tuh berasanya ringan aja. Kalau kalian misalnya nggak punya imperfection atau noda-noda di wajah, aku rasa pakai bedaknya ini aja udah kayak flawless banget ya. Agak deg-degan juga ya, nanti kira-kira hasilnya seperti apa di muka aku yang normal tuh oily setelah dipakai seharian. Karena memang baru aku pakai di hari ini, pastinya seperti biasa ya, kan aku update di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanannya ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update aku yang pertama, ini aku belum kemana-mana sih. Aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 4 sore. Jadi pakainya tuh sekitar 3,5 jaman di rumah aja. Menurut aku sih ini kelihatannya kayak masih belum berminyak ya, kayak bagus-bagus aja. Jadi aku langsung akan zoom. Ternyata memang benar tuh di sekitaran T-zone aku, lipatan hidung, dagu, ataupun dahi, itu kayak masih matte aja. Nggak ada glowy-glowy minyak ya di situ. Wow. Terus ini malam harinya kebetulan aku jalan-jalan terus makan gitu. Ini sedikit aku kasih lihat ya, aku makan makanan Korea. Kayak semacam all you can eat gitu, namanya adalah Magal, ini di Pakwon Mall. Ada yang udah pernah cobain belum? Ini tuh dapatnya komplit banget, udah gitu makanya juga yang berminyak. Sekalian tes untuk lip produknya ya. Dan setelah selesai makan, aku coba update, walaupun dengan pencahayaan seadanya, ini sekitar hampir jam 9, jadi pakainya 8 jaman. Menurut aku sih ini kayak sudah mulai berminyak ya di sekitaran hidung aku. Tapi karena nggak kelihatan jelas, langsung aku update aja nanti setelah udah sampai di rumah. Dan akhirnya ini aku udah sampai rumah di jam 10.24, setengah 11, pakainya 10 jam total. Jadi masker sih sebenarnya yang paling kelihatan tuh di bagian hidung sama dagu. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk untuk kondisi di wajah aku. Sekitaran hidung aku dan dagu udah kelihatan berminyak ya. Tuh kalian bisa lihat glowy. Tapi kayaknya sih nggak terlalu separah itu. So, biar lebih jelas lagi, aku akan tap-tap menggunakan tisu di sini untuk di area-area yang berminyak, biar kayak keangkat gitu. Dan pastinya tuh nempel tipis di tisu, karena ini kan memang bedaknya tuh nggak ada warnanya. Kelihatan sih di lipatan hidung aku agak ngekrek, di hidungnya juga, tapi memang nggak parah, kayak nggak yang bener-bener keangkat gitu loh bedaknya. Ada bekas kacamata, tapi di area lain tuh, kalian bisa langsung lihat aja. Walaupun agak lumer di sekitaran dagu karena tadi aku makan, cuman menurut aku tuh kayak, wow, di area lainnya masih bagus aja. Kayak bedaknya tuh masih nempel. Yang paling kelihatan lumer hanya di atas hidung aku aja. Wow. Nih kalau kalian lihat dari jauh aja masih bagus ya, matte. Dan kelihatan fresh. Sekarang aku akan buktikan ke kalian kalau bedaknya memang masih ada di wajah aku nih dengan hapus menggunakan micellar water. Noh, kalian bisa langsung lihat sendiri ya setelah dihapus. Itu imperfection aku kayak misalnya noda-noda di pipi, udah gitu area bawah mata yang gelap, itu jadi lebih kelihatan. Nempel juga di kapasnya, aku bakal kasih lihat detailnya aja. Bagian yang belum dihapus masih ada lapisan bedaknya, sedangkan di bagian sisi kanan wajah aku tuh kayak langsung kelihatan warna asli wajah dan noda-nodanya. Sebenarnya kalian bisa lihat detailnya di area bawah mata aku ya, di situ yang nggak dipakein bedak itu udah kayak kelihatan gelap gitu dibandingkan yang masih tercover bedaknya. Walaupun tadi aku memang pakai concealer. Dan salvo nggak sih sama bibirnya? Nih aku akan kasih tunjuk lip produknya. Ini sebenarnya hilang di bagian tengah, tapi kayak di bagian ombreanya aja yang pudar. Cuman di pinggirannya tuh masih lumayan banyak. Cukup tahan ya, karena memang dia finishnya matte dan juga ringan di bibir. Dan kesimpulannya sih buat aku sendiri pakai bedak aja. Ini oil controlnya memang bagus. Di tipe wajah aku yang normal tuh oily, nggak parah ya lumernya. Apalagi kalau digabung dengan cushionnya, nggak kebayang sih udah coveragenya nampol, ketahanannya pasti akan oke banget. Dan aku jadi penasaran buat kalian yang udah cobain bisa komen-komen di bawah. Bye-bye!